Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Albaki dengan NIM 250513110101, kelas 2551C, program studi komunikasi penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah komunikasi interpersonal yang diampu oleh Dr. Pipi Asmawati MSI. Dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Jeremy Pauline dan Bilal Baronov. Baiklah, langsung saja ke videonya. Welcome to the show, Jerome Pauline. Sebelumnya, apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal ialah interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Dan komunikasi interpersonal terdapat ketiga kebutuhan dasar, yakni afeksi, inklusif, dan kontrol. 1. Apa itu afeksi? Afeksi ialah keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang, seperti yang terjadi di video ini. Santai. Oke. Lo harus jadi diri lu sendiri di sini. Siap. Nggak, bercanda, nggak gitu juga dong. Soalnya, ini disclaimer ya, soalnya sebelum aku datang ke sini tuh aku kan lihat podcast suara berkelas itu kan klip-klipnya itu benar-benar serius-serius semua kan, motivasional dan sebagainya. Jadi aku kayak, oh berarti aku harus membawa diriku yang versi yang serius gitu. Kalau lo kenal gue, sebenarnya gue di balik layar juga receh kan. Iya, jadi gue di sini tetap jadilah host yang berkelas gitu ya. Iya, Bilal tuh kayak Oke. Pada video tadi, terdapat ciri afeksi karena Baronov menyuruh Jeremy Pauline untuk menjadi dirinya sendiri di dalam podcast itu. Yang kedua, inklusif. Inklusif ialah keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. 3. Kontrol. Kontrol ialah kebutuhan untuk mengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Gitu. Tapi boleh nggak? Gue tahu di balik itu ada nggak fase 7 tahun dalam waktu kita nggak pernah ketemu ini, prinsip hidup yang berubah gitu, berjalan waktu. prinsip hidup yang berubah. Yap. Prinsip hidup, mungkin nggak berubah ya, tapi aku tuh lebih sadar banyak hal gitu. Dulu aku tuh tipe orang yang perfeksionis banget. Ya, aku tumbuh di lingkungan yang dimana aku di sekolah karena aku rajin dan mungkin guruku melihat aku orang pintar, jadi aku dikelompokin sama orang-orang yang malas-malasan. Yang akhirnya pada video tadi terdapat ciri kontrol di saat Baronov menanyakan kepada Jeremy Pauline tentang prinsip hidupnya setelah 7 tahun mereka tidak bertemu. pada saat aku di YouTube yang 2015-2019 itu aku ngerjain semua sendiri bro. Ya aku tahu. Iya kan, bikin thumbnail, ngedit sendiri dan sebagainya gitu. Even lu ketika di kereta juga ngerjain itu kan. Iya, karena aku susah banget buat aku kasih tugas ke orang atau delegasiin tugas ke orang lain gitu. Tapi selama 7 tahun ini aku belajar banyak sih untuk mendelegasikan tugas gitu. Dan ternyata dengan kita punya tim atau kita kerja sama orang, 1 tambah 1 itu bukan jadi 2 gitu, tapi jadi 5 gitu. Jadi ketika kita bisa mendelegasikan tugas dan ya bikin tim, itu sangat powerful sih. Jadi sekarang aku udah banyak banget yang aku delegasiin ke tim aku gitu. Berapa orang yang sekarang Dalam komunikasi interpersonal terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi yang baik. 1. Memahami keterampilan dalam berkomunikasi. 2. Terampil memahami situasi yang tepat. 3. Menggunakan 2 perspektif. 4. Mengatur dampak dari komunikasi. 5. Etika dalam berkomunikasi. 18 sangat perfeksionis, tapi kita harus tahu kalau perfection is stagnation. Semakin lo ngerasa gue harus yang cuma gue. Dapat dilihat di dalam podcast ini bahwa Bilal Baronov sangat memahami apa saja yang disampaikan oleh Jeremy Pauline tentang prinsipnya dan kehidupannya. Dan dapat dilihat juga Bilal Baronov sangat terampil memahami situasi yang tepat. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada saat yang tepat. Dan ia juga tahu apa saja dampak-dampak jika ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Pegang Instagramku,
Jadi ngepost tuh bukan aku juga. Berarti yang balas DM gue tadi orang gitu ya? Enggak, kalau itu aku. Jadi hal-hal yang benar-benar personal, yang benar-benar nggak bisa nggak aku, itu tetap aku. Tapi untuk hal-hal yang bisa didelegasikan, aku berusaha untuk delegasiin. Gitu sih. Ada nggak tamparan realita di kehidupan yang kayak sakit banget ketika nampar seorang Jerome gitu di fase lo transisi 20-an awal sampai sekarang? Wah, ada sih mungkin ya. Tamparan mungkin gini. Dan yang terakhir, etika dalam berkomunikasi. Di sini, Bilal Paronov terlihat beretika di mana ia sangat serius menanggapi apa saja yang disampaikan oleh Jeremy Pauline tentang kehidupannya sekarang. Sehingga komunikasi ini dapat berjalan lancar hingga podcast selesai. Baiklah, sekian analisis video komunikasi interpersonal dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.